Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Candrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Durin 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu, saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya, terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya, mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya, saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu, saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu, saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky.
hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Provos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Provos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Provos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Provos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan
membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih.